Sama apa sih untuk kamu marinana? Lepas sih kau kabeh harus pada niat yakin kudu marinana. Ya kalau saya pertama tentunya Bismillah ya. Ya pancen apik banget. Kudu keniatan sih pertama. Bismillah. Kudu aja ketinggalan. Ya. Tapi kok kudune ya kudu anak imbuhan. Ben kemarin anak mantep atine. Ya saya masih berpegang sama itu yang bambu yang buat mengukur lubang mayat itu. Kita itu kemarin itu sudah melakukan itu, memukulkan ke tubuhnya, dan itu berkhasiat dan sampai jatuh roboh memang benar ya. Cuma saja saya ini belum bisa menemukan titik sandinya, karena titik sandinya itu pindah-pindah ya. Ya harapan malam hari ini kita bisa memukul pas di sandinya itu loh ya. Sing aku terang-terang. Kau nyangka beban ini pancen apa? Kau mangkat bolak-balik. Tapi orang hasilnya. Kau neranggul nana. Tapi gagal. Paling pintung. Iya ya. Jika nyong harap takut. Janjane keniatannya kau nganu kie. Niat sing kepriwe. Bisa ngasih bolak-balik gagal. Ya niat yang pertama memang kita sesama umat manusia, apalagi bisa dikatakan satu kepercayaan, saling mengingatkan adalah hal yang bagus tentunya, bukan yang? Ya benar. Ada saudara kita yang sedang salah. Saya sebenarnya tidak menyalahkan, cuma yang mungkin orang itu melakukan sampai sedalam itu karena orang itu belum tahu yang sejatinya seperti apa. Jadi tujuan yang pertama saya tetap meluruskan yang sedang melenceng. Saya tidak membuli, saya tidak apa-apa ya. Cuma saya pengen meluruskan, kasih tahu ini loh jalan yang benar. Walaupun saya tentunya saya sendiri itu belum benar ya. Cuma mengingatkan kan bagus. Iya yang setuju karo kono. Pancen niat gue apik banget. Itu yang pertama ya. Terus yang keduanya, takutnya itu berimbas kepada warga di sini. Memang ini kan sudah menjadi tugas kami untuk menangani hal-hal seperti itu, bukan yang? Iya benar. Syarat nganggo pring gue pancen benar. Gue syarat pantangane menungsa kae. Iya. Tapi nganggo sing kurang benar. Kurang benar. Pantas nyodoi kemarin itu megel-megel loh mas dipukulin. Benar itu maksudnya gimana ya? Kita belum menemukan titik sandinya atau gimana ya? Intinya nyong nembe ngerti kabar kie. Tembe aku ngerti makanya nyong menika. Ben ngerti manfaatnya. Ben sing ngukur luang gue. Ane manfaatnya. Nyong nembe bae ngerti kabar gue. Yang mendapatkan informasi ini dari siapa ya? Orang sampai ngerti sekarang nanti. Sementing ngerti nih kok matang bae wis. Ya wis matur suwun ya. Jadi gimana yang cara mempergunakannya yang benar ya? Pring gue penana manfaatnya. Ya wis bener tekepuk namaring apa tesenggol namaring awak iku menungsa kue. Ya. Tapi kudune waktu menungsa kue orang napak lemah. Orang apa lemah? Berarti dengan keadaan tidak menginjak tanah ini kan? Mungkin Iya. kayak di pohon gitu misalnya mas. Ya susah ya yang. Ya susah itu. Iya nanti saya akan. Ya intinya kok nyenggol na pring gue kepriwe carane menungsa sing kue orang napak lemah. Ya. Nah terus nek kok kepengen ngerti wujud siapa gue sebenarnya, kok kudu nggawa beras kuning. Beras kuning. Iya beras kuning. Beras yang dicampur sama kunyit itu ya? Iya. Diapa? Untuk diapain itu ya berasnya? Nek wis nranggul gue langsung pada sabuna. Dipukul dulu apa disenggolin dulu sama bambu itu enggak ya? Angger langsung disabuna orang mungkin. Iya. Makanya gue aku nidokna pring gue penana manfaatnya disenggol nama tekeplekna waktu menungsa gue
orang nampak lemah. Ya, Lamun kau nek misalnya wis meludak nambah tersabukna, kan kapan aku nyabukna. Lamun kau kari kau ngerti wujud siapa sebenarnya manusia kowe. tapi tunggu dulu ya. Saya mengatakan beras untuk disawurin, saya nggak berani yang untuk melakukan itu. Sir ya mas ya. Soalnya namanya beras kan makanan yang, dan pelajaran yang saya petik selama ini, kita tidak boleh menyiap-nyiapkan rezeki atau makanan yang masa kita mau buang dia. Kie, sing kudu terus nana. Gimana sih maksudnya yang? Ya pancen beras ku panganan. Ya, Tapi keniatan sing apik sing bener ditambahi kalau niat sodako. Sodako kuwi ora kudu maring manungsa. Maring alam, maring kewan. Lan maring sakabehane ciptane Gusti Allah. ya, Ya perlu disedekoi. Siki kok nggak berasa gegem. Tesawur maring ngono. Manfaate ben kok ngerti wujudnya kuwi sapa. Pindone kok beras kuwe mamprah-mamprah. Mengko ana pitik manuk sing tak kamari ngono dipangan. Nek dasarane kon niat sodako. Apa tadi alman si main gue? ya, benar juga. Bagi semua itu tergantung niat kita ya. Kabeh itu tergantung niate kok kepriwe. Ya, ya saya nggak sampai segitu pemikirannya. Malah ini Baru tahu alhamdulillah. Dadi wong sodako kuwe ora kudu maring manungsa tok. Sodako maring kabeh ciptane Gusti Allah. Sing kok gak berasa gegem. Panjutan kuwe tetotoli pitik, tepangani manuk. Kuwe pada bae, pala sing ku pada ora nyadar tekan ngono. ya, itu yang namanya rahmatan lil alamin ya. Ya, kuwi sing jenenge rahmatan yang ngalamin. Nek pancen niate kok niat bener, niat main. Orang ana sodako sing mubah. Ya, ya. Balik bahasan kau tangi turun metu japa. Menurut tanggane guyu tok. Kuya pada besok tako. Ya, iya, memang saya pernah mendengar itu. Hanya senyum saja itu udah Ibadah salahnya. sedekah ya. Ya kowe nang. Kabar senyum bisa awe ngerti mariko. Matur suwun banget yang malah ini membuat saya lebih semangat. Berarti itu cuma beras kuning saja itu yang Wis gawe beras kuning tok bae karo drink sing kowe. ya, Janjane kanca patirmu nang. Kabeh wis ngenteni. Merkaro teka ora gelem teka maring ngarepe kok kabeh. Karena urusannya kalau menungsa. ya saya memahami ya, dan saya tidak masalah. Memang ini kan masih di dunia kami manusia. Untuk para yang selama ini sering membantu saya Ya nama Taji, anak yang di Bangkara, anak kontrol, kabeh, kaca patir dewa pesen tenteni. Makanya kau anggap bisa kagian janjane gue dek kayuan ini ngendi kayuannya apa ben aku kabeh kalau kaca patir bisa mewangi. ya. Doakan saja yang terbaik ya. Semoga malam hari ini dengan membawakan syarat itu saya bisa langsung mengetahui siapa dalang di balik semua ini, yaitu dalang di balik goibnya. Tentunya kalau saya sudah mengetahui perbuatan dari mana, goib yang dari mana, siapa, kan kita tentunya lebih enak. Ya wis,
nek pancen yang tegurut mangkat, ya sing hati-hati, nyontok ngremangin dona. Siap ya. Ya kowe eling-eling. Kabeh mau tergantung niate kok kabeh. Iya. Anu kok ngapa? Siap ya. Ya wis aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, alhamdulillah ketika saya mau berangkat tadi, saya mendapatkan sebuah pengetahuan lagi ya dari Yang Macan tentang cara menumbuhkan manusia yang saat ini itu kita hadapi. Jadi memang kemarin itu benar, bila Bambu pengukur pengukur mayat itu memang itu benar. Cuma itu mengatakan memukul atau menyenggolkan bambu itu ke tubuh manusia itu dalam keadaan syarat itu tidak boleh menyentuh tanah kakinya. Jadi kita nanti bisa lagi pancing dia naik pohon atau nanti apalah nanti kita cari itu di sana biar ketika kita mukul bisa terasa khasiatnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang Macan mengatakan kalau kepengen tahu sebenarnya itu manusia siapa itu bisa berubah wujud dengan cara disalurkan beras kuning. Jadi Yang Macan juga tadi wah jangan luar biasa ya, bahwasanya beras kuning kan makanan tidak boleh dibuang sia-sia. Ternyata beras yang cuma satu gegem ini, tangan ini manfaatnya itu banyak. Yang namanya sedekah itu tidak hanya saja kepada manusia, sedekah itu kepada alam, kepada hewan. Ya contohnya beras satu gegem kita salurkan, pagi-paginya banyak pitik, banyak burung yang nodol, itu sedekah yang kita sering kita Tergantung abaikan. niatnya ya Mas ya. Semua itu tergantung niat, innama amalu binniyat. Jadi segala sesuatu memang tergantung niat. Malah tadi bangun tidur keluar rumah saja, kalau kita berani senyum itu sudah pahala, sudah sedekah teman-teman. Berarti senyum pada kan saya harus Nanti kering Bang. Tapi kalau keseringan senyum pun ya gak apa. Nanti kan bisa OTGJ. Siapin aja berasnya, Bang. Ya, siap. Nanti kita berangkat. Masih dengar. Oke teman-teman, kita sambil menunggu Mbah Dangi sedang marut kunyit untuk membuat beras kuning ya, untuk menyambutkan si makhluk itu. Kita medang-medang dulu ini. Mas itu kalau misalkan pakai apa itu abang harus pakai kunyit apa? Mau pakai warna? Iya. Dari dulu kayaknya belum pernah membuat lunas bener membuat Nasi kuning pakai warna dulu. iya lah, pakai kunyit. Mau ada orang ini. Warna kuning. Mas itu kalau 17-an sih. Ya merah sama hijau adanya loh. Ini berapa Mbah kuningnya Mbah? 3 tadi. Dikasih itu enggak sih, Mbak? Apa? Air. Sungguh loh. Enggak sih. Sungguh loh. Berarti itu langsung dibenyet-benyet apa Mbak? Maksudnya langsung di Di sini kan berair ini mengandung air. Ini baik buat. Yo. Nih, kenapa kalau ngopi itu harus gitu? meluapkan kenikmatan pahitnya kopi sehingga menyatukan sama hidup itu masa pahit. Salah. Coba pakai i. Coba ulangi. Mau apa lu? Ini kuning ini buat jamu bagus ya Mas ya? Ini Iya. ya untuk asam lambung. Buat asam lambung. Saya pengalaman pernah menderita asam lambung ini 1 tahun lebih. Tapi semua ini yang sembuhnya saya ini yang pertama yang tentunya dari Gusti Allah,
melalui kunyit ini pagi hari. Saya belum makan, parut, rebus, dikasih asam sedikit tuh, diminum. Enak. 2 minggu saya sembuh total. Alhamdulillah sampai sekarang, dan akhirnya badan saya sekarang Gemuk. awalnya kurus gara-gara asam lambung itu, gara-gara sembuh. Alhamdulillah sekarang ini loh, saya Oh, jadi berarti saya tiap pagi makan kunyit berarti. Ya kan? Iya, saya udah gemuk, saya. Biar gemuk lah, biar tinggi Sel. lah Biar namanya tinggi. katanya kamu kurus gara-gara sering dimarahin istri. Iya, itu. Itu kalau buat yang badannya gemuk itu solusi dimana untuk diet yang nggak makan, ini solusi yang terbaik. Bisa omelin istri sama perbanyak hutang. Dimana itu ketika rasa nafsu makan hilang, ketika banyak hutang, pasti pikirannya aduh gimana untuk nyaur gitu kan. Tekanan nggak makan, diet pasti kecil. Sama double istri, tiap hari tuh bersudah apa ini istri ngomelin terus. Tapi itu saya sekarang sudah nggak ngomelin gitu. Gimana itu caranya Bang? Hah? Caranya biar nggak diomelin pengusaha. Oh, Saya itu sekarang menjadi tukang tukang apa? tukang kemerupus kayak gini. Nah, kan pengusaha lele ini. Lele sama itu tambahnya Pengalaman, jangan meremehkan Pak Masar. Pak Masar ini juragan empang. Juragan empang ini. Terciptanya lagu juragan empang mungkin terinspirasi dari Pak Masar. inspirasi. Saya itu sebelum Masehi udah rencana bikin kolam kok. Nah, itu udah yang juragan engkong. Ya bang, Apa? Suka nembang? Kamu yang nyiptain juga? ya enggak, Enggak. ya terinspirasi mungkin. Melihat Pak Masar masih muda udah mempunyai empang lele. Ya dulu ini bawaan mas. Sekilonya berapa, Bang? Sekilonya kalau sama beli sama airnya 30.000. Saya ambilnya dari kali pasir pilihan. Loh, siapa yang mau beli airnya? Lele kamu. Masalahnya apa? Sekilonya nggak hanya ikannya kan? Ya maksudnya sekilo itu ya ikannya siapa kamu? Apa mana? Namanya jualan. Ya apa yang kita jual itu bisa jadikan rupiah. Ya tapi yang rugi yang beli lah. Kapan? Yang rugi masa hidup beli air. Udah jadi Mbak? Ini kok makan. Busuk pakai air. Oh iya. Oke teman-teman, kita langsung meluncur saja ke sana. Persiapan insya Allah udah ada. Bambunya kemarin tadi malam bawa pulang kan? Kita berangkat ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang teman-teman. Jangan lupa. Jangan lupa ini nonton video ini wajib sudah sholat dulu, wajib, karena sholat itu adalah wajib dan video ini adalah sunnah, nggak apa-apa nggak ditonton. Itu intinya ibadah itu nomor 1. Wajib. Video hiburan itu nomor sekian. Intinya hidup di dunia sementara ya Mas Kanang. Ya Bang, yang lama di Dia sama. Gimana? Akhirat akhirat abadi, abada dan untuk selamanya. Masuk cetok. Kayak barunya. Hah? Kayak barunya. Iya. Belum launching loh, jangan gitu. Belum launching. Oh teman-teman, ini saya nyalakan kamera. Ini udah pagi-pagi kita mau pulang malah lihat makhluk ini di tengah-tengah jalan. Dari tadi malam kita nggak gimana mukanya, tapi ini malah ada di tengah-tengah jalan. Semalaman dicari gak ketemu, malah ini ketemu pagi. Iya bang, ini bang. Mau pulang aja. Kita nunggu gimana ya mancing dia, suruh manjat pohon apa soalnya kan rumus dari yang macan itu mengatakan ngeplek ini itu harus nggak nginjek tanah. Nah, kita misalnya nginjek percuma ya percuma kemarin nggak mungkin tuh. Lagi cari apa sih itu ya? Kayaknya mau baca pohon kayaknya.
cariin apa-apa. Gimana ini? Buntutin terus apa gimana? Siapa tahu mau manjat pohon. Cari apa kira-kira lah? Pakai topi aja, jangan kopel. Jangan mau ke sana, ya. Kita muter lewat sana. Di bapak ke sana. Nanti di sana kita pasang perangkap aja. Cari daun pisang itu loh, Mbak, ditatakin sana. Ya Allah, nanti kan injek tanah, injeknya daun pisang. Oh iya benar-benar. Jadi kami yang sana gitu ya. Nanti kan kalau sudah itu tinggal cetar, sabur, yuk puterin